kehidupan kami. Kalau kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh ada di sini untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau bertata di tempat ini. Kau mengurapi setiap kami. Kau melawat setiap kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami tidak sama dengan ketika kami datang. Kami boleh bawa sukacita yang baru. Kami boleh bawa pemulihan yang baru. Kami boleh bawa berkat-berkat yang baru. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami yang mengalir dari setiap hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan dan layakan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Sucikan dan layakan kami untuk menyembah-Mu. Menyembah nama di atas segala nama. Menyembah Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya, semua yang siap untuk memuji Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Semua boleh bangkit berdiri. Mazmur 34 ayat 9 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ada amin. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Kita mau sama-sama beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Hormat-Mu kepada Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Allah yang mengasihiku. Allah yang memelihara setiap kami. Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Segala
Tuhan lebih lagi, lebih dahsyat lagi. We praise your name, Jesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindu Tuhan, kuasa lawan-Mu, bangkit pasti terjadi. Datanglah dan berdaulat, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Tolongku dipontongkan, puji setinya semua boleh tepuk tangan, yes! Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Lihatlah kerinduan setiap umat Tuhan. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berdaulat, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Tolongku dipontongkan, puji setinya semua boleh ikuti di depan ya. Kita mau bergoyang bagi Allah kita. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berdaulat, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Tolongku dipontongkan, puji setinya serukan haleluya. Sekali lagi saya mau dengar tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami rindu untuk bawa pujian kami kepada Tuhan. Kuduskan kami ya Tuhan. Layakkan setiap kami. Biar kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang kudus. Ini pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, yang mengalir dari hati kami yang paling dalam.
Biarlah Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Sebab kami tahu bahwa hidup kami adalah penyembahan bagi Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku kami mau bawa kepadamu. Ku bawa padamu, yes Jesus. Dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar kalau kami boleh ada saat ini Tuhan. Sadar bila ku ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena penyembahan ini kepada Tuhan. Katakan pujian dan syukur kami. Pujian dan syukur kami bawa kepadamu. Ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Kami menyadari siapa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami adalah penyembahan. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku kami bawa kepadamu. Ku bawa padamu. Dengan rendah sadar bila ku ada
tetap memuji kebesaran-Mu. Kami mau tetap agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ini pujian kami ya Tuhan. Ini penyembahan setiap kami. Kami bawa kepada-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu saja yang menyanyikan lagu ini. Kami memuji kebesaran, katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Engkau ajaib ya Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Kami Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib. Sama-sama kita mau katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Lebih lagi katakan, ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Oh Yesus. Kami memuji
kami menyembah-Mu Tuhan. Tinggikan Engkau ya Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Sembuhkanlah kami, pulihkanlah keadaan kami. Bangkitkan pengharapan kami. Ubahkan kami dan berkati kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Thank you buat worship team, buat pelayanannya, buat kita semua pada pagi hari ini. Apa kabar saudara? Luar biasa apa sih? Saudara, kita sedang berbicara tentang hubungan. Dan kalau saudara liatin video saya yang terakhir, YouTube saya yang terakhir tentang indikasi dari gereja modern, salah satunya adalah fokus kepada hubungan. Yap, kemarin saudara bagian firman Tuhan tentang hubungan dengan Tuhan. Dan hari ini adalah juga tentang hubungan, tetapi hubungan di antara sesama. Dalam konteks satu keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, dalam pekerjaan antara bawahan dan atasan, ya, atasan dan bawahan, dalam hubungan kita sebagai orang percaya, sesama orang percaya. Saudara membutuhkan skill di dalam membangun hubungan. Saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa banyak orang tidak memiliki kemampuan untuk membangun sebuah hubungan yang kuat. Ya, biasanya kalau ada masalah, terus kita menghindar satu dengan yang lain. Ya, kita tidak menyadari betapa berharganya hubungan itu. Hubungan itu sangat berharga sekali. Amin. Amin. Ya. Kalau saudara bergaul dengan orang kemudian ada masalah, apa yang saudara lakukan? Ya, jauhin dia, ya. Nggak usah bergaul dengan dia. Tapi kita tidak tahu bahwa sungguhnya hubungan itu adalah kekayaan, aset berharga sekali, ya. Nah, mari kita lihat dulu ayat ini. Ya, kita baca 1, 2, 3. Yang akhirnya bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Ya, kata terakhir saja, 2 kata terakhir, dapat dipercaya. Ya, jadi jembatan yang menghubungkan satu dengan yang lain dalam membangun hubungan yang kuat adalah kepercayaan. Trust, semua katakan trust. Ya. Trustworthy adalah bisa dipercaya. Kita mempercayai Tuhan adalah satu hal, Tuhan mempercayai kita adalah hal yang berbeda. Saya tanya saudara, kira-kira apakah Tuhan percaya dengan kita ya? Percaya enggak? Saya yakin Tuhan percaya ke kita ya. Buktinya apa? Dia mempercayakan pelayanan kepada kita. Amin. Kalau enggak percaya enggak mungkin beliau mempercayakan hampir 1000-an orang di gereja ini untuk kita semua di berbagai tingkatan melayani, merawat mereka baik-baik sampai pemilik yang asli datang dan menjemput mereka. Karena jiwa-jiwa itu sangat berharga. Kita tidak membayar mereka, tapi Yesus membayar mereka dengan darah yang sangat mahal. Itulah sebabnya saya yakin Tuhan percaya kepada kita. Setuju, amin? Apa bukti bahwa Tuhan percaya saudara? Karena Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya yang memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia sebagai suatu kemampuan pemberdayaan dari Tuhan supaya kita bisa hidup menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan percaya dengan kasih karunia inilah kita bisa menyenangkan Tuhan. Indah ya, indah bukan ya?
Luar biasa ya. Nah, saudara, hubungan itu kalau saudara lihat dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-15, bahwa hubungan kita satu dengan yang lain itu mempengaruhi hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, jika kamu tidak mengampuni dosa orang, maka Bapa di surga tidak mengampuni kamu. Leres napa mboten? Halo? Itu artinya bahwa kalau saya tidak punya hubungan yang baik dengan orang, artinya saya ada dalam permusuhan, saya ada dalam kebencian, dendam. Maka pada saat yang sama, saudara tidak diampuni oleh Tuhan. Saudara melakukan dosa kesalahan, berapa banyak kali saudara minta ampun, Tuhan tidak mengampuni. Tuhan konsisten dengan firman-Nya sampai engkau memutuskan untuk mengampuni orang itu. Katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Yang kedua tentang hubungan. Kenapa hubungan itu sangat berharga dan sangat penting? Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7, Rasul Petrus menulis bahwa hendak kepada kamu suami-suami dan engkau suami-suami, hai suami-suami. Ada suami di sini bisa lambaikan tangan? Yang suami saja. Ya. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan atau tidak terhalang. Artinya kalau saudara tidak baik-baik dengan istrimu, kalau saudara jahat sama istrimu, kalau engkau tidak openi istrimu, engkau tidak kasih dia makan, engkau tidak ragati hidupnya, itu artinya engkau tidak bijaksana hidup dengannya, maka doamu bisa terhalang. Oke? Halo suami-suami, 1, 2, 3. Waduh, kecil sekali yesnya ya. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Kenapa hubungan itu sangat berharga? Dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Lalu ayat yang ketiga saja. Bagian terakhir. Sebab kesanalah. Kemana itu? Kesana tuh kemana Bu Linda? Kemana maksudnya? Kemana Mbak Dery? Saya lagi khotbah kepada siapa ya? Saudara ngerti maksudnya enggak? Kesanalah Pak Yoga. Kemana itu Pak? Kesanalah Bu Lili. Kemana itu? Ke tempat orang yang hidup bersama dengan rukun. Kalau saya ngomong kepada Bude, Bude tolong bakar ikan, saya mau sarapan. Bude bakar ikan enggak? Bakar ikan. Kalau Bude sibuk mainan HP, saya bilang Bude bakar ikan, saya mau sarapan. Kalau Bude bilang, Om males, saya lagi capek. Saya apakan Bude? Bude saya liburkan saja. Enggak saya bayar gajinya. Kenapa? Karena saya mempunyai otoritas atas Bude. Saya bayar gajinya. Kalau Tuhan sampai memerintahkan berkat, pergi enggak berkat itu? Lungo enggak? Lungo kagak? Melaku apa lari? Masih hidup semuanya? Larilah. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Kesana tuh kemana Ibu hari ini? Ke rumah orang yang diam bersama-sama dengan rukun. Kepada seorang pria yang berdamai dengan istrinya. Kepada seorang istri yang rukun. Kepada anak-anak dan keluarga yang rukun. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Kasih kemuliaan buat Tuhan.
Jadi hubungan itu penting, harus dihargai, harus dirawat, harus dijaga. Kebanyakan orang bikin persoalan lalu lari, bikin masalah lalu lari, saling menyakiti lalu menghindar. Saudara harus melatih keterampilan untuk membangun hubungan yang baik. Pertama-tama adalah di dalam keluarga kita masing-masing. Ya, baca sama-sama mau? 1, 2, 3. Trust is like a mirror. Sama-sama dong. Once it's broken, it's never seen again. And no matter how hard you try to put it back together, the cracks will always show. Kepercayaan itu seperti cermin. Kalau itu sampai hancur, walaupun engkau berusaha keras untuk memperbaikinya, itu tidak akan pernah sama lagi karena retakannya itu kelihatan. Leres nama buatan. Jadi jembatan untuk sebuah hubungan yang baik adalah kepercayaan. Saudara saudara taruh apapun dia tidak mulus lagi. Kecuali didaur ulang. Sama seorang pria yang menyelingkuhi istrinya. Atau istri yang bermain-main di belakang suaminya. Yang tidak move on dari mantannya. Lalu ketahuan. Percayalah, walaupun dia menerima engkau, dia nggak akan percaya engkau seutuhnya. Leres no pembuatan? Nah, begitu kau pergi dia akan chat. Dengan siapa? Lagi ngapain? Berapa lama? Coba kamu foto lokasi. Coba kamu jawab video call. Bener nggak? Stres, tahu nggak? Kalau digituin sama pasangan, masih pacaran mah saudara rasanya tuh kayak gimana gitu ya, happy. Sudah menikah digituin, posesif, dijaga, dimata-matain, disuruh orang mata-matai kemanapun. Gila nih saudaraku. Sekali lagi, kepercayaan yang harus dibangun dalam sebuah hubungan. Karena kepercayaan itu sangat berharga. Yap, lanjut. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membangun sebuah kepercayaan? Ada 3 poin aja, sedikit saja saya bagikan ke kita ya. Dan kita belajar bersama-sama. Kita semua belajar. Kita baca dulu ayat ini. 1, 2, 3 ya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendalah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi teladan jujur. Jadi poin pertama untuk membangun hubungan yang kuat, yang sehat, yang awet. Apakah itu dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan pribadi, dimanapun kita berada, hal pertama yang harus dibangun adalah belajar untuk konsisten. Jawab konsisten. Ya, be konsisten. Jadilah konsisten. Artinya saudara mengatakan kebenaran dan pada saat yang sama saudara tunjukkan apa yang saudara katakan melalui action, melalui perbuatan saudara. Perbuatan saudara sama dengan perkataan saudara. Karena hubungan dibangun di atas konsistensi. Konsisten antara omongan dan perbuatan. Katakan amin. Enggak esodele sore udah jadi tempe. Seorang suami berjanji kepada istrinya, "Honey, nanti di usiamu 30 tahun aku akan membeli engkau mobil."
dan istrinya menunggu waktu istrinya merayakan ulang tahun yang ke-30 dan dia menagih janji suaminya. Suaminya berkata, sayangku, tetapi engkau di usia 30 tahun, namun engkau nampaknya seperti 25 tahun. Tidak konsisten. Harus bisa membuktikan. Saudara tunjukkan kebenaran yang saudara ucapkan melalui perbuatan. Demikian juga saudara tanamkan di dalam pikiran, di dalam hati untuk menjadi orang yang bisa pegang janji. Katakan amin. Pada saat yang sama jangan menjanjikan yang gak bisa saudara tepati. Semisalnya berjanji akan membeli gunung emas sebelum menikah. Aku akan beli gunung emas sebagai mas kawin, ya. Jangan saudara, jangan menjanjikan yang tidak bisa ditepati. Ada orang mau menikah, baru pacaran. Terus yang cowok ngomong sama yang cewek, aku ini serius deh. Orang Jakarta. Nah, kalau abang serius, segera eneng dilamar. Dia bilang, tunggu tanahnya abang terjual dulu. Abang punya tanah. Jangan dikira neng. Dari ujung Selipi sampai di bundaran HI semuanya tanah abang. Memang semua namanya tanah abang. Harus konsisten dengan janji nikah saudara. Pada masa susah atau senang, waktu sakit atau sehat, waktu kaya atau miskin. Konsisten. Kalau saudara menjanjikan sesuatu dan tidak ditepati, saudara harus klarifikasi, harus mengatakan, harus minta maaf. Ya, itu namanya konsisten. Janji saudara lupa, bilang maaf saya lupa. Tidak apa-apa namanya orang lupa, boleh kan? Boleh ya, kan kita manusia, tapi jangan dianggap itu biasa. Nanti saudara akan tidak dipercaya, ya. Oke. Yang kedua adalah tentang komunikasi, ya. Saya yakin bahwa komunikasi ini merupakan kunci untuk memelihara sebuah hubungan yang sehat. Ya. Kalau kita punya hubungan yang sehat tidak pernah omong-omong, bagaimana kita tahu, ya? Saya mau menceritakan pengalaman saya sendiri, pengalaman kami. Tahun depan pernikahan kami akan 25 tahun. Jadi sudah lumayan lama, ya. Nah, kami pernah memasuki satu fase di dalam pernikahan kami di mana tidak ada bahan untuk bicara. Tidak ada bahan ngobrol, ya. Tidak ada masalah. Kami tidak bertengkar. Kami tidak mempersoalkan sesuatu. Tetapi kami mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Kalau pagi Pak Daniel ke timur, saya ke barat. Dan kami tidak saling memberitahu pergi kemana. Ya, itu saling percaya. Memang saling percaya. Percaya banget, ya. Tapi sampai satu hari tidak ada bahan omongan. Kalau pulang sudah sore, saya sudah mengantuk, saya tidur dan Pak Daniel asik dengan televisi, ya. Ada TV di kamar dan dia nonton TV. Itu berjalan lama, cukup lama sebelum kami menyadarinya. Dan saya mulai menyadarinya. Lalu saya rasa kayak sepertinya ada sesuatu yang salah. Masa hidup serumah tapi tidak berbicara satu dengan yang lain. Berbicara baik tidak, berbicara buruk juga tidak, ya. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Saya harap saudara semua mendoakan doa ini. Tuhan, lahirkanlah pernikahan saya. Di setiap fase pernikahan itu ada challenge-nya sendiri-sendiri. Benar ya? Ya, saudara yang baru menikah bulan madu. Tapi berapa lama bulan madu itu? Akan ada waktunya di mana saudara harus menyadari dan mengatakan pada pasangan saudara, ya, kita sudah lewat bulan madunya. Ada tantangan, ada challenge yang harus dihadapi di setiap usia pernikahan, termasuk
orang yang menikah 25 tahun, come on. Itu ada challenge-nya. Lalu saya berdoa, Tuhan lahirkan kembali pernikahan saya. Semua saudara harus berdoa supaya setiap hari pernikahannya di-renewing. Amin. Amin. Kalau enggak, memang enak saudara hidup dengan orang yang saudara sudah enggak senang, sudah tawar, sudah enggak suka, satu rumah, setiap hari masih lihat dia, orang yang sama. Saudara harus berdoa, ini doa manjur. Dan Tuhan menjawab doa saya. Satu hari, ulang tahun pernikahan kami. Saya telepon Pak Daniel, dia lupa kan? Nah, pria-pria jangan lupa juga, istri-istri jangan lupa ya, tanggal-tanggal keramat kalian ya, tanggal menikah, tanggal ulang tahun ya, itu sebaiknya diingat ya. Tapi rata-rata suami-suami itu lupa, saudara. Jadi saya kira Pak Daniel lupa. Saya pulang dari menara doa, dia tidak ada, dia pergi sarapan sama Kristi. Lalu saya telepon, dia angkat. Saya bilang, happy anniversary ya Pak. Dan dia kayak gelagapan gitu kan, lupa. Dia udah seperti itu ya. Lalu saya lanjutin, saya bilang terima kasih ya sudah setia kepada saya selama 23 tahun. Wah langsung iya sayang. Saudara tahu itu orang kan kaku ya saudara ya. Yang namanya memberikan kembang. Bunga gitu loh. Apalagi bunga bang saudara ya. Ini bunga beneran. Enggak saudaraku. Langsung sorenya kita semua ditraktir makan ya. Nah, satu poin dulu saudara tentang komunikasi. Nah, kami mempunyai kebiasaan kalau saya ulang tahun atau Pak Daniel, kami suka memberi hadiah. Hadiahnya adalah uang 200.000, bukan 200 juta ya, 200.000 bener. Saudara bisa tanyain Pak Daniel ya. Antara 200 sampai 300 saja ya. Biasanya nanti saya beli apa ya. Sudah kalau enggak nanti misalkan kami pergi makan terus dibayar, aku pikir wah kayaknya impas ya. Kayak enggak ada untungnya ya. Nah nanti pada saat dia ulang tahun jumlah yang sama saya kembalikan lagi sebagai hadiah ulang tahun. Jadi 1 tahun itu uang 200 itu pindah ke dia, dari dia ke saya ke dia, mondar-mandir uang 200.000 ya. Lucu ya saudara ya. Nah waktu dia ulang tahun saya berpikir satu cara yang berbeda. Ini tentang komunikasi ya. Saya bilang saya mau kasih dia hadiah. Saya pergi ke toko bunga di arah sana. Saya nggak pernah dikasih bunga, tapi ini saya pergi bawa ke toko bunga. Saya baru tahu bahwa harga bunga mawar itu mahal ternyata. Jadi bunga mawar itu tiga tangkai mawar itu harganya 150.000 ya. Saya kemudian mikir, waduh sia-sia ya uang bunga mawar kan nggak bisa ditanam ya. Paling misalkan taruh air dia tahannya beberapa hari ya. Bunga mawar terus dihiasi macam-macam. Saya benar-benar melakukannya dengan serius. Saya bilangin, kalau saya ambil bunga mawarnya hari ini besok layu enggak? Oh bisa ambil besok pagi jam 7. Saya pesannya jam 7 pagi. Setelah saya antar Kristi, saya balik ke toko bunga, sudah dibawa seger sekali. Lalu saya pulang ke rumah, saya tukerin duit saya 500.000, saya kasih di antara celah-celah bunga mawar itu kan. Lalu saya pergi ke kamar, saya bangunkan dia jam 7. Saya bilang, Pi, happy birthday to you. Siapa terakhir mendengar lagu happy birthday dari istrinya? Halo? Atau bahkan gak pernah sama sekali. Happy birthday. Dia kejap-kejap terus. Ini kamu ulang tahun. Saya tunjukin duitnya supaya menarik. Mungkin bunganya tidak menarik ya. Saya bilang ini loh ulang tahun kamu. Lalu saya peluk dia, saya cium dia. Selamat ulang tahun ya Pak. Lalu saya taruh di sana, saudara tahu. Sore harinya kami semua diajak makan di Kuali di Carrefour itu ya. Terus semua kami berempat masuk di Uniqlo, masing-masing orang dapat sepotong dari Uniqlo. Lumayan loh harganya lebih mahal dari uang 500.000.
komunikasi itu harus dijaga. Walaupun itu harus berkorban, saudara harus menjaga komunikasi. Masih di sini semuanya? Pria-pria 1, 2, 3. Kapan terakhir engkau merayakan ulang tahun binimu? Kapan terakhir ada sedikit effort dari dirimu untuk membuat dia tersenyum? Alah wis tuwo, urip wis susah, ra usah neko-neko. Amin Bapak-bapak. Ayo mulai lagi ya. Mulai lagi. Komunikasi. Ya. Kurang komunikasi adalah alasan terbesar hancurnya sebuah hubungan. Ada masalah, komunikasikan. Bicarakan. Kalau sudah mulai macet, doakan Tuhan lahirkan kembali hubungan kami. Ya, ini berlaku untuk semua hubungan. Tiba-tiba saudara didiamkan oleh teman saudara, doakan. Minta kepada Tuhan. Yang ketiga adalah be helpful. Jadilah orang yang suka menolong. Bilang suka menolong. Enggak apa-apa minta tolong aja. Saya sangat yakin dalam hubungan saya dengan Tuhan. Tuhan itu Tuhan saya ya. Yang saya kenal. Enggak seneng kalau saya mengeluh. Beberapa hari yang lalu beliau mengatakan kepada saya, berjagalah supaya kamu jangan ngomong sesuatu yang salah tentang aku. Semua firman yang kami khotbahkan itu harus ada pertanggungjawabannya. Termasuk kesaksian-kesaksian. Jangan untuk membuat kedengarannya wah tapi bohong. Karena apa? Tuhan katakan kepada saya, karena kebenaranlah yang memerdekakan, bukan dusta. Dan karena itu saya harus hati-hati dengan apa yang saya katakan. Karena beliau mengatakan kepada saya, jagalah supaya jangan kamu mengatakan hal yang salah tentang aku. Saya sendiri, saudara sendiri kan tidak mau kalau orang mengatakan sesuatu yang sebetulnya bukan engkau. Dengan kata lain memfitnah, ya kan? Misalnya saya bilang Bu Arini itu kok tidur ngorok loh. Padahal suaminya bilang dia gak pernah ngorok. Oke ya? Do you understand what I mean? Kalau saudara tidak melakukan sesuatu misalnya, saya katakan, Pak Abi itu loh, orangnya suka mengeluh. Padahal beliau tidak suka mengeluh. Kan saya sudah memfitnah. Jadi saya pun jangan sampai mengatakan hal yang salah tentang beliau. Hal kedua yang beliau ajarkan dalam hari-hari ini adalah jangan apa-apa mengeluh. Jangan mengeluhkan tentang keadaan. Semisalnya pergi ke rapat, kemudian air tidak mengalir dari keran. Jangan keluhkan hal itu. Kalau memang gak ada air dan benar-benar memang mati tidak bisa mandi, ya sudah pilih gak mandi, sert disemprotin aja. Tapi jangan keluhkan itu. Jangan mengomel, jangan salahkan sana sini. Artinya spirit Anda itu harus selalu positif. Say yes, amin. Amin. Bagilah tentram, bagilah sejahtera, bagilah damai. Jangan apa-apa mengeluh, jangan terlalu komplain tentang pasanganmu, jangan terlalu komplain tentang orang lain. Jadilah orang yang siap menolong, berinisiatiflah untuk menolong, lakukanlah selalu tindakan kecil untuk membuat orang lain tersenyum, berbahagia. Karena Alkitab memberitahu apa yang engkau ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah juga demikian.
Kalau saudara berada dalam sebuah hubungan, misalkan saudara pacaran, dan saudara pasangan saudara itu sangat mengontrol. Saudara ditugasin untuk membangunkan dia jam 6. Kalau jam 6 gak dibangunkan dia marah. Saudara ditugasin untuk menanyakan dia sudah makan apa belum. Untuk mengecek kuotanya, pergi kemana harus pamit, dengan siapa harus kasih tahu. Saudara, saya katakan engkau berada dalam suatu hubungan yang toksik. Itu toxic relationship. Itu hubungan yang toksik, yang beracun. Sebuah hubungan itu kuat adalah ketika kita masing-masing berangkat dari satu pemahaman, kerinduan, spirit untuk bagaimana saya menolong engkau. Apa yang bisa saya lakukan untuk meringankan bebanmu? Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat engkau tersenyum? Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat hubungan pernikahanmu lebih baik? Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa membuat engkau tidur lebih nyenyak? Lain dari itu adalah benalu. Bilang sebelahnya, jangan jadi benalu. Di mana kita terus-menerus meminta diperhatikan, meminta waktu orang lain, tenaga orang lain, perhatian orang lain, pikiran orang lain, terus-menerus tanpa kita berpikir kapan saya akan kembali memperhatikan orang lain, memberi waktu untuk orang lain, memberi tenaga saya untuk orang lain. Kalau saudara ada dalam hubungan itu, saudara benar-benar ada di dalam toxic relationship. Hubungan yang tidak menguntungkan, beracun. Ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka semua. Saudara, ini perlu dilatih. Jadi motivasi satu-satunya, saudara lihat di mana saja mujizat terjadi, itu sudah diawali dengan belas kasihan dari hati Yesus. Ia tergerak oleh belas kasihan. Kapan terakhir engkau tergerak oleh belas kasihan untuk seseorang? Saya tidak tahu kapan, tapi Alkitab memberitahu bahwa oleh karena bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Saya memberikan sebuah contoh, saudara, ya. Kita baca dulu ayat di kirinya, 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah itu artinya apa, Pak Abi? Saya menolong terus ataukah saling menolong? Iya. Jadi dua pihak yang saling menolong, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling care satu dengan yang lain. Bertolong-tolonglah, saling menolong. Ada sebuah kisah inspirasi tentang seorang petani. Dia mempunyai ternak, seorang peternak, beternak bebek. Dan pada suatu hari, satu di antara bebek-bebeknya itu nelor. Telurnya adalah emas. Senang sekali. Besok nelor lagi emas. Lusa nelor lagi emas. Telur itu kan segini ya. Emas, emas, emas. Lama-lama dia pikir, kelamaan. Aku beleh aja ini bebek. Aku dapatkan semua emasnya. Lalu dia beleh perut bebek itu. Dan dia dapatkan satu telur saja. Pesan moralnya apa? Jangan, bahasa Jermannya apa ya? Jangan, mau ngomong gak enak? Rakus. Orang rakus gak ada puasnya. Orang rakus cenderung memperalat orang lain.
memeras orang lain untuk kepentingannya. Say yes. Amin. Halo. Ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Contohnya adalah orang Samaria yang murah hati itu. Saya kira saya belum pernah menemukan kisah ini di alam nyata. Tapi kisah ini meluncur dari mulut Tuhan Yesus. Orang Samaria yang murah hati. Seseorang dihajar oleh penyamun, dirampasi harta bendanya, dompet, HP, semua yang berhubungan dengan kekayaannya. Lalu orang ini dihajar, habis-habisan sekarat, sentik-sentik hampir mati. Lalu ditinggal, lewatlah imam, bablas. Lewatlah orang Lewi, bablas. Ini adalah teguran keras bagi para pendeta dan mereka semua yang melayani Tuhan. Masihkah kita digerakkan oleh belas kasihan? Lalu lewatlah orang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang Samaria bagi orang Yahudi asli adalah orang berdosa. Karena mereka adalah orang yang hampir tidak mempunyai silsilah. Karena mereka itu kawin campur. Waktu orang Israel, kerajaan utara, dibawa ke Asyur, maka Raja Asyur menaruh orang-orang dari berbagai bangsa di situ, termasuk sisa-sisa orang-orang miskin dari Yahudi, lalu terjadi kawin campur di sana. Jadi silsilahnya nggak jelas. Orang Yahudi menganggap orang Samaria ini orang berdosa, tidak ada identitasnya. Tapi orang berdosa ini punya belas kasihan dibandingkan dengan pendeta yang berkhotbah siang malam dan para pelayan yang omongannya selalu haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita memuji Tuhan. Motivasinya adalah belas kasih. Dan dia melakukannya, saudara. Orang ini rela rugi. Seandainya dia sedang dalam perjalanan bisnis, ada transaksi yang menguntungkan dia, dia sudah rugi. Dan lagi dia ambil resiko terlalu besar. Karena itu perjalanan yang berbahaya. Banyak penyamun, banyak perompak, perampok, penjahat, banyak gali menunggu orang lengah untuk dirampasi. Dia bisa saja dirampasi. Mungkin perhiasan emasnya, mungkin cincin meterainya, mungkin emasnya di pundi-pundi. Dia bisa rugi. Ini masih dibawa ke penginapan, dibayar penginapan. Apakah saudara menjumpai kisah ini di dunia nyata? Enggak ada. Saya kasih contoh. Kalau saudara lewat dengan mobil, ada orang mengalami kecelakaan, berdarah-darah, hampir mati. Apakah engkau pernah berhenti? Enggak ada yang berhenti. Belum ada yang berhenti. Alasannya apa? Nanti kita dikirain yang nabrak. Masuk akal sih, tapi kan tidak sesimpel itu kan. Ada saksi, ada CCTV di jalan-jalan raya tuh, sekarang ada CCTV. Dia enggak. Alasannya apa? Aduh, mobilnya hujan deras kemarin baru dicuci. Ini sekarang masa ngotori. XX1 selak tutup. Filmnya lewat. Kalau saya ngantar ke rumah sakit, habis waktu saya. Enggak ada, saudara. Tapi ini adalah identitas yang asli dari orang percaya. Saudara dan saya harus berdoa supaya belas kasih Tuhan ada di dalam hati kita. Setiap hari minta Tuhan, belas kasih Tuhan penuhi hati saya. Dan ini adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. Ada seorang pengkhotbah yang saya paling suka, namanya Reinhard Bonnke, baru saja meninggal dunia. Itu pengkhotbah yang sangat energik, seperti tenaganya itu luar biasa ya. Saya suka gayanya berkhotbah. Dan dia diklaim sebagai seorang yang memenangkan jutaan penduduk Afrika bagi Tuhan Yesus Kristus. Satu hari dia cerita kisahnya. Mereka dengan pengurus gereja pergi di satu toko untuk alat-alat musik. Sedang pengurus gereja sedang melihat-lihat, Reinhard Bonnke berbicara dengan kasir. Itu adalah jam istirahat, tapi ada seorang sebagai kasir yang menunggu di sana. Sedang mereka berbicara, tiba-tiba kasir ini berteriak-teriak.
I can see Jesus in your eyes. I can see Jesus in your eyes. Aku melihat Yesus di matamu. Aku melihat Yesus di matamu. Singkat cerita, kebangunan rohani terjadi di situ. Dan karyawan-karyawan tokonya bertobat menerima Yesus. Saya yakin jauh lebih efektif hidup kita yang menjadi Injil yang bisa dibaca melampaui Injil yang saya khotbahkan. Amin. Jauh melampaui Injil yang saya khotbahkan adalah hidup kita yang seperti Injil Yesus Kristus, penuh dengan belas kasihan, tidak memanfaatkan orang lain, selalu mencari kesempatan untuk dapat menolong. Hendaklah kasih, jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Konsisten, komunikasi dan keseimbangan hubungan antara take and give. Selalu take and give. Selalu berikhtiar untuk melakukan satu tindakan sekecil apapun untuk membuat orang yang menangis tersenyum kembali. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kau ingin dihormati, hormati orang lain. Kau ingin dicintai, cintailah orang lain. Kau ingin diampuni, ampunilah orang lain. Kau ingin melihat kebaikan, tunjukkanlah kebaikan. Engkau ingin melihat kemurahan, tunjukkanlah kemurahan. Amin. Baiklah, mari kita tunduk kepala dan kita luangkan waktu untuk menyembah. Kita mempunyai peluang yang besar untuk memenangkan dunia ini bagi Kristus. Kalau kita berkomitmen untuk menjadi orang yang bisa memegang janji, punya komunikasi dan menjaga hubungan-hubungan, dan menjadi orang yang siap sedia untuk menolong. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Nah, satu yang saya minta, semua jemaat pertama-tama bergabunglah dalam komunitas sel. Harus ada komunitas. Bagaimana caranya kita mempraktekkan saling memperhatikan kalau kita nggak ada di komunitas? Ya, itu yang pertama. Kedua, mintalah kepada Tuhan, penuhi hatiku dengan belas kasih. Ini cara paling efektif. Setiap orang melihat kemanapun saudara pergi, jika mereka bisa menemukan Yesus di hidup saudara, mereka akan ikut dengan saudara. Saudara belum berbicara tentang Injil,
Tapi kalau mereka melihat hidup yang penuh perhatian, penuh kasih, selalu ingin menolong, caring satu dengan yang lain. Demikian juga dalam keluarga saudara. Kalau saudara hidup dengan pertengkaran, berteriak-teriak, memaki, semua yang ada di kebun binatang saudara sebutkan, saudara membuat tetangga saudara tidak kepengen kenal Tuhan. Tuhan yang mana yang kau sembah? Bagilah sejahtera, bagilah tentram, bagilah damai. Mari bangkit berdiri bersama-sama kita nyanyikan. Bagaikan Bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku. Nyanyikan dari hati kita. Tuhan, kami ingin seperti Engkau. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Oh Tuhan, ini rinduku, agar dunia melihat Yesus di dalamku. Ku mau seperti-Mu Tuhan, penuhi aku dengan balas kasih-Mu Tuhan. Oh, namasyarada waralaba, ida masyarada wakaralaba, ida masyarada waralaba karalaba, ida masyarada waralaba, ida masyarada waralaba, rabasyarada waralaba, ida masyarada waralaba.
Tuhan menaruh di hati saya lebih dari satu orang. Tuhan berbicara kepadanya hari ini. Kau tahu bahwa kau mempunyai hubungan yang kurang sehat. Dan dalam waktu belakangan ini engkau merasa hidupmu jauh sekali dari berkat Tuhan. Dan waktu saya mengatakan ini, engkau tahu apa masalahmu. Saya mendorong engkau setelah engkau pergi keluar dari gereja ini, datangi orang itu. Apakah itu pasangan hidupmu? Apakah seorang teman? Apakah seorang rekan kerja? Atau orang tua? Saya yakin Roh Kudus sudah berbicara kepada kita pagi hari ini. Lebih dari satu orang. Saya tidak minta engkau mengangkat tangan, tetapi saya sangat yakin engkau ada di sini. Mari kita semua angkat tangan kepada Tuhan. Dunia sedang mencari-cari di mana figur orang yang mirip Yesus. Bagaimana engkau treat karyawan-karyawanmu? Bagaimana belas kasih Tuhan? Saya yakin ini adalah satu cara yang sangat efektif di akhir zaman. Saat orang melihat Yesus di hidup saudara, full of compassion, penuh belas kasih, orang-orang akan datang kepada Tuhan. Bapa, penuhi hati kami dengan belas kasih-Mu. Bapa, biarlah kami dengan rendah hati mau menyelesaikan hubungan-hubungan yang kami tinggalkan begitu saja. Mungkin hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, atau di tempat pekerjaan. Kami sedang menghindar dengan alasan supaya tidak terjadi bentrokan. Tapi jauh di lubuk hati kami tidak mau menerima mereka di dalam hidup kami. Tuhan, bebaskan kami, sembuhkan kami, jadikan kami berkat, meteraikan firman-Mu di hati kami yang terdalam. Ubahkan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kaulah yang memberikan benih untuk seorang penabur. Engkau juga yang memberi kami kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kami selama-lamanya tidak pernah menjadi pemilik. Kami hanyalah pengelola dari harta kekayaan Tuhan. Tolong kami agar kami menjadi bendahara yang bisa dipercaya, yang jujur mengelola sebuah kepentingan Tuhan. Dan tambahkan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut, mari berdiri bersama-sama. Kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal, Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan sapa kami pribadi lepas pribadi melalui kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tanamkanlah firman-Mu di dalam diri kami, dan biarlah firman-Mu semakin kuat mengakar di dalam diri kami dan berbuahkan kebaikan di dalam sikap dan tindakan kami sehari-hari Tuhan. Berkatilah pula ya Tuhan hamba-Mu Ibu Pendeta Sarah Antoni yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan di dalam pekerjaan pelayanannya. Tuhan pakai lebih heran lagi ya Tuhan, sehingga semakin banyak ya Tuhan umat Tuhan yang belum mengenal Engkau datang di tempat ini menyembah dan memuji melalui gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berikanlah ya Tuhan kesehatan untuk seluruh keluarganya. Cukupkanlah apa yang menjadi keperluan hidupnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga melepaskan berkat untuk bangsa kami. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Joko Widodo beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran menteri di dalam kabinet. Tuhan, berikan hikmat di dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga jauh dari kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Dan kesejahteraan dan kemakmuran merata di hampir seluruh pelosok tanah air, karena kuasa dan penyertaan Tuhan hadir di dalam pemerintahan bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat Tuhan yang saat ini berbeban berat karena masalah perekonomian, masalah rumah tangga maupun masalah sakit penyakit. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan sehingga umat Tuhan boleh bersukacita karena kuasa dan lawatan Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Seluruh doa dan harapan ini kami naikkan hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, Yesus Kristus. Haleluya. Coba Tuhan pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.